Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayagati Yolanda Sunaria dengan NIM 64201590. Di sini saya ingin mempresentasikan dari hasil uji penelitian saya dengan mata kuliah metode kuantitatif. Latar belakang pada PT Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi serta layanan jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Telkom memiliki jumlah pelanggan yang cukup banyak, sebanyak 15 juta pelanggan. Telkomsel sebanyak 104 juta pelanggan. Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, penilaian kerja. Penilaian kerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan, menyatakan bahwa penilaian kerja sebagai perangkat yang digunakan untuk mengukur standar yang ditetapkan oleh manajemen sumber daya manusia. Standar yang diperlukan dalam penilaian kinerja untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang harusnya karyawan ketahui dan apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan dalam bekerja. Kepuasan kerja menurut Desi dan Sanudin tahun 2013 merupakan keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Atmojo menyatakan pada dasarnya kepuasan kerja tersendiri adalah individu. Kompensasi kerja. Menurut Hussein Umar tahun 2008 menyatakan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar langsung di perusahaan. Sedangkan menurut Mukarram dan Mawansyah tahun 2000 mengedif kompensasi adalah penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balas atas kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Variabel selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Menurut Sandy tahun 2015, kinerja merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan. Sedangkan menurut Sutrisno tahun 2016, kinerja yaitu merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang berdasarkan tingkah laku kerjanya dalam menjalankan aktivitas dalam bekerja. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu perusahaan dalam menjalankan tugas sangat berhubungan dengan kinerja karyawan. Pencapaian kinerja dalam organisasi merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan perusahaan dalam mencapai tujuan telah ditetapkan. Menurut Mangkunegara tahun 2016, yang berpendapat kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang secara kualitas maupun secara kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dalam metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian survei populasi sebanyak 100 responden dan sampel probability sampling dengan menggunakan metode Slovin. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert. Teknik analisis data pada uji validitas. Variabel yang diukur adalah variabel penilaian kerja pada X1, kepuasan kerja pada X2, kompensasi kerja X3, dan variabel bebas dan kinerja karyawan Y sebagai variabel terikat dengan kriteria keputusan. Jika R dihitung lebih besar dari R table, maka butir-butir soal yang saya uji dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R dihitung lebih kecil dari R table, maka butir-butir soal yang saya uji atau yang saya sebar pada kuesioner dinyatakan valid. Teknik analisis data pada uji reliabilitas. Alat ukur dapat dikatakan reliable jika nilai reliabilitas lebih dari 0,60 adalah standarisasi nilai reliabilitas.
Uji asumsi klasik pada uji normalitas, suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal, dengan modus mean dan median berada di pusat. Penelitian ini menggunakan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal p-plot. Uji multikolinearitas merupakan hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, sedangkan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIV atau variance. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu ada uji heteroskedasitiditas. Yang pertama adalah jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk pola yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitiditas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah, maka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi uji heteroskedasitiditas. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, penilaian kerja. Penilaian kerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan, menyatakan bahwa penilaian kerja sebagai perangkat yang digunakan untuk mengukur standar yang ditetapkan oleh manajemen sumber daya manusia. Standar yang diperlukan dalam penilaian kinerja untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang harusnya karyawan ketahui dan apa yang seharusnya dilakukan. Uji hipotesis pada uji T. Dengan menggunakan uji T statistik untuk masing-masing variabel bebas dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu berikut ini kriteria-kriteria pada uji T. H0 diterima tidak dapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. H0 diterima apabila T hitung atau T tabel. Dan kedua, H0 diterima terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Maka artinya H0 akan ditolak apabila T. Uji hipotesis pada uji F atau simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Kriteria dalam uji F yaitu pertama, taraf signifikan A sama dengan 0,05. Kedua, H0 akan ditolak jika F hitung relatif lebih besar dari F table, artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan terakhir yang ketiga, HA akan diterima jika F hitung relatif lebih kecil dari F table, artinya yaitu variabel independen secara. Selanjutnya kita akan masuk hasil dan pembahasan. Uji validitas variabel X1. Berdasarkan tabel di samping, variabel dapat diketahui bahwa nilai R-table dari seluruh pertanyaan lebih besar dari nilai R-table 0,218, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja atau X2 berdasarkan tabel variabel kepuasan kerja di samping dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pertanyaan lebih besar dari nilai R tabel 0,219. Maka dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan yang saya teliti semua pertanyaan dinyatakan valid. Uji validitas pada variabel X3 kompensasi kinerja karyawan. Berdasarkan tabel variabel kompensasi karyawan di samping dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pertanyaan butir-butir yang saya teliti melalui kuesioner lebih besar dari nilai R table, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Yang terakhir ada uji validitas pada variabel Y atau kinerja karyawan. Di samping tabel ini dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pertanyaan lebih besar dari nilai R table, maka dapat disimpulkan bahwa semua item semua pertanyaan dinyatakan valid.
Selanjutnya kita masuk di uji reliabilitas. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai alpha Cronbach pada variabel penilaian kerja X1, kepuasan kerja X2, dan X3 kompensasi karyawan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliable karena memiliki nilai alpha Cronbach lebih dari 0,60. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, grafik histogram, normalitas p-plot, dan yang ketiga ada Kolmogorov-Smirnov. Yang uji normalitas pada grafik histogram ini telah menunjukkan residual data telah mengikuti distribusi normal, sedangkan p-plot menunjukkan penyebaran data distribusi normal menunjukkan data normal. Lanjutan pada uji asumsi klasik yang ketiga, Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel di samping diketahui bahwa uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,490 yang artinya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 0,49. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji asumsi klasik pada uji multikolonialitas. Melihat hasil toleransi, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas. Jika dilihat dari VIV lebih kecil dari 10,00, maka artinya bahwa data tidak terjadi masalah multikolonialitas. Dan uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedasititas, yaitu jika nilai signifikasi lebih besar 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasititas. Sebaliknya, maka jika nilai signifikansi kurang 0,05, maka terjadi heteroskedasititas. Uji analisis regresi linear berganda. Dari hasil output uji analisis linear regresi berganda, konstanta persamaan regresi sebesar 0,1505 dan 0,582 berturut-turut menunjukkan pengaruh variabel dependen dan uji hipotesis pada uji F. Berdasarkan hasil output pada tabel di samping, pengujian koefisien variabel penilaian kompensasi kinerja, jika F hitung relatif lebih besar dari F table, maka H0 ditolak dan HA diterima, dan sebaliknya, jika F hitung relatif lebih kecil dari F table, maka H0 diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh nilai F hitung sebesar 41.606, yang artinya F hitung lebih besar dari F. Uji hipotesis pada uji T. Berdasarkan output pada tabel di samping, diperoleh T hitung untuk variabel penilaian kerja, yaitu sebesar 2.844 dengan menggunakan tabel distribusi, dan signifikan 0,05 uji dua sisi dengan DF, di mana merupakan jumlah responden. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian saya ini, yaitu bertajuk untuk mengetahui pengaruh penilaian kerja, kepuasan kerja, dan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dari responden yang merupakan pegawai atau karyawan PT Telkom itu sendiri. Untuk diuji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolonialitas, heteroskedasititas, autokorelasi, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi untuk menentukan pengaruh dari masing-masing variabel tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.